Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan pagi. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah menjaga istirahat kami, dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita akan buka kitab kita buka dalam kitab Lukas 6 ayat yang ke-46 sampai yang ke-49. Saya bacakan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat dikasih Tuhan, mendengarkan firman Tuhan adalah satu kebutuhan buat kita. Karena dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita membangun iman. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi tidak cukup saudara hanya sampai tahap mendengarkan saja. Kita harus melakukan. Ya, seperti dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, jadi mendengarkan firman Tuhan, direnungkan dan dilakukan. Itu seharusnya. Jadi kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, digambarkan oleh Tuhan seperti orang bangun rumah di atas dasar yang kuat. Tapi orang yang mendengarkan firman Tuhan tanpa mau melakukan, hanya dengar saja, artinya dia tambah pengetahuan tambah. Tetapi tanpa perbuatan, pengalaman bersama Tuhan gak pernah ada. Padahal penting sebagai orang Kristen, orang percaya, bahwa kita ini harus punya pengalaman atau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi dengan kita melakukan firman, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan mengalami kuasa firman Tuhan. Sehingga kita bisa bersaksi. Kita bisa menceritakan kepada dunia apa yang Tuhan kerjakan sesuai dengan firman-Nya. Inilah, kalau kita nggak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan, bagaimana kita bisa bersaksi kepada dunia? Tidak bisa. Kita hanya teori, kita hanya pengetahuan yang disampaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan juga dalam 1 Samuel 15 ayat 22, saya bacakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi, jemaat dikasih Tuhan, kalau dalam kisah Samuel dan Saul ini, Saul mendengar perintah Tuhan supaya menghabisi bangsa Amalek, bahkan sampai ternak-ternaknya. Tetapi dia tidak melakukan. Ya, Raja Agag itu dibiarkan hidup. Bahkan lembu-lembu yang tambun itu juga, domba tambun semuanya diselamatkan dengan alasan akhirnya untuk korban kepada Tuhan. Bukan itu perintahnya. Sekalipun seakan-akan itu melakukan untuk Tuhan. Aku mau memberi korban untuk Tuhan dengan hasil rampasan ini. Itu bukan yang dimaui Tuhan. Karena tidak mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, itulah akhirnya Saul ditegur Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu Saul pun akhirnya diberhentikan istilahnya dari posisinya sebagai raja. Jemaat dikasihi Tuhan, penting sekali mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ayo kita coba. Ya, beberapa hari yang lalu, termasuk kemarin juga kita sampaikan salah satu contoh firman Tuhan, jangan khawatir. Apakah kita masih khawatir?
Kalau saudara masih khawatir, lihat kembali. Engkau mau melakukan enggak firman-Nya? Kita tidak boleh mengabaikan firman Tuhan. Harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan pasti menolong kita. Tetap semangat. Mari jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Sesuai dengan yang dijanjikan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih firman mudah disampaikan. Roh Kudus tolong kami untuk bisa menerapkan dalam kehidupan. Berkati kami semua dalam perlindungan darah Tuhan Yesus. Seluruh jemaat aman dari virus corona dan segala mara bahaya. Hari penuh kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, damai sejahtera dan sukacita. Dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.